Jangan pernah merasa sombong. Jangan pernah merasa sombong dengan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita tidak berhajat sehingga kita tidak ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim tentang orang-orang yang sombong, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhir. Al-Anbiya 19. Orang-orang yang sombong dan tidak mau beribadah kepadaku, kata Allah, maka kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina, rendah. Karena banyak orang-orang yang tidak berhajat, seolah-olah tidak sholat, tidak beban, seolah-olah tidak puasa Ramadan, tidak ada hutang, seolah-olah dia tidak mau bersedekah itu karena buat apa saya sedekah, capek saya kerja, nanti saya miskin lagi. Buat apa saya haji, menghabiskan waktu, tenaga, capek di jalan. Ini orang sombong, karena seolah-olah tidak berhajat dengan Allah kan. Kita ini tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau lepaskan dirimu dari aku walaupun sekejap mata. Itu doa Nabi. Jangan kau lepaskan ya Rabb dari diriku walaupun sekejap mata. Karena perkara apapun, baik sulit ataupun mudah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ikut campur tangan di dalamnya, maka perkara rumit akan semakin sulit, perkara mudah akan dipersulit. Karena semua perkara dapat diselesaikan dan diuraikan, baik besar atau kecil, itu tidak lain dan bukan karena pertolongan Allah. Allah yang menciptakan masalah, Allah juga yang melepaskannya. Maka pentingnya kita untuk senantiasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini, kita akan membahas satu ayat di dalam Al-Quranul Karim tentang tujuan diciptakan kita semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah, dan aku tidak menciptakan jin ataupun manusia melainkan supaya mereka beribadah atau mengabdi kepadaku. Aku tidak dari mereka, dan aku pun tidak berkehendak supaya mereka memberi makan kepadaku. Allah Maha Pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tujuan diciptakan kita semuanya, bahwa tidaklah Allah menciptakan kita kecuali diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Karenanya Nabi SAW dan para nabi sebelumnya diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mewujudkan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Dalam surah An-Nahl 36 Allah mengatakan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, di mana tugas mereka menyeru kepada manusia, beribadahlah kepada Allah dan jauhi perkara taghut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa kaidah yang harus kita pahami seputar ibadah ini. Namun sebelum saya menjelaskan tentang kaidah-kaidah seputar ibadah, terlebih dahulu kita akan menjelaskan
Apa penyebab Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kepada kita dan apa hikmahnya? Adapun sebabnya, tadi saya sudah jelaskan bahwa sebab puncaknya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya, bahkan manusia dan jinnya adalah untuk beribadah. Kemudian yang kedua, ibadah ini adalah bentuk al-imtihan. Imtihan atau ikhtibar artinya ujian bagi kita semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Menguji kalian. Apa yang diuji? Siapa di antara kalian yang baik amalannya, yang baik ibadahnya. Jadi dengan adanya ibadah itu kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk orang-orang yang taat dengan Allah dan tunduk kepadanya, ataukah orang-orang yang bermaksiat dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah perintahkan kita ibadah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmahnya tentu banyak sekali. Pertama, dengan adanya ibadah ini kita bisa tenang hati. Jadi hati kita ini bisa tenang dengan adanya ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dan orang-orang yang beriman, kemudian mereka merasa tenang hati-hati mereka dengan zikir kepada Allah. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, artinya ibadah. Karena zikir bagian ibadah, maka hati-hati manusia akan tenang. Jadi ibadah itu diantara hikmahnya adalah supaya hati kita tenang. Kemudian yang kedua, supaya wajah kita bercahaya. Dalam surah Al-Fat ayat 29 Allah mengatakan, "Simahum fi wujuhihim min athari sujud." Tanda mereka ada pada wajah-wajah mereka dari bekas-bekas sujud mereka. Ulama tafsir mengatakan maksudnya tanda-tanda mereka ada di wajah-wajah mereka dengan pengaruh sujud. Orang-orang yang suka beribadah, Allah akan berikan cahaya di wajah mereka di dunia, di kuburan, bahkan kelak pada hari kiamat. Dan ini sudah saya jelaskan ketika menjelaskan tentang kelompok-kelompok orang-orang yang mendapatkan cahaya. Kemudian yang ketiga, dengan adanya ibadah bisa meluaskan rezeki, bahkan keberkahan dalam hidup. Nuh alaihi salatu wassalam pernah menasihati kaumnya saat paceklik yang berkepanjangan hampir 40 tahun lamanya. Nuh mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Kata Nuh kepada kaumnya, banyak-banyak istighfar kalian, dan istighfar bagian daripada ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kalian memperbanyak istighfar, kata Allah, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan deras kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah akan memperbanyak harta dan keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan hasilkan banyak hasil di kebun-kebun dan hutan-hutan kalian, dan Allah aliri sungai-sungai kalian. Lihat bagaimana istighfar bisa membuka banyak rizki kepada kita, dan istighfar bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, dengan adanya ibadah ini ja'alallahu azza wa jalla al-ibadat maidanan lit-tasawi. Ulama mengatakan dengan adanya ibadah maka menjadikan manusia setara. Dengan adanya ibadah itu menjadikan manusia setara. Baik Anda kaya, Anda miskin, Anda pejabat, Anda rakyat, berkulit hitam, berkulit putih, berkulit merah, ras apapun, itu di mata Allah Subhanahu wa taala sama. Makanya Nabi SAW dalam khutbah Hajjatul Wada' mengatakan, la fadla bainal a'rabi wal a'jam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallahi azza wajalla.
Fa inna Allah azza wa jalla yaqul inna akramakum indallahi atqakum. Nabi mengatakan tidak ada beda antara kalian orang Arab ataupun bukan orang Arab, baik anda yang berkulit hitam atau yang berkulit merah, karena kemuliaan di antara kalian itu ditentukan dengan takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu diperoleh dengan ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi takwa inilah yang membedakan, dan takwa itu dihasilkan dari ibadah. Ketika seseorang kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi persamaan di sini. Lihat dalam salat, tidak ada saf yang ditentukan, maka siapapun yang datang duluan ke masjid dia berhak mendapatkan saf pertama, bukan karena kaya kemudian masbuk berdiri depan, tidak bisa. Lihat orang yang haji, semua menggunakan ihram dan semua harganya sama, warnanya sama. Ataupun orang yang berpuasa, mau anda kaya, mau anda miskin, mau anda pejabat, mau anda rakyat, kalau datang bulan Ramadan puasa semuanya. Jadi ibadah ini menghasilkan persamaan di antara manusia. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang nomor 5, ibadah itu adalah ittisalul abdi bi rabbih. Cara satu-satunya untuk menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan Allah? Hanya lewat ibadah. Contohnya salat. Salat disebut salat itu karena diambil dari kata silah. Silah itu artinya tali penghubung. Saya ulangi, salat dikatakan salat itu diambil dari kata-kata as-silatu, karena silatun bainal abdi wa rabbih. Jadi silah menjadi salat karena silah itu artinya tali yang menghubungkan kita selaku hamba dengan Allah Subhanahu wa taala selaku Rabb kita. Maka dengan ibadah kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam salat kita membaca surah Al-Fatihah, disitulah komunikasinya. Karena ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, apa jawaban Allah? Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Kalau kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah jawab athna alayya abdi, hambaku sedang memuja-muja aku. Dan apabila kita katakan maliki yaumiddin, Allah jawab, Allah lihatlah hambaku majjadani abdi, dia sedang membesar-besarkan aku. Jadi salat itu komunikasi. Makanya dulu pernah saya jelaskan tentang pertemuan kita dengan Allah itu di 4 tempat, 2 di dunia dan 2 di akhirat. Yang 2 di dunia saat kita salat, itulah komunikasi dengan kita dengan Allah, kita sedang berjumpa dengan Allah, dan itu ternaskan dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, salat itulah kabiratun illa alal khashiin, sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Allah tafsirkan siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang yakin dalam hatinya dia sedang berhadap-hadapan dengan Rabbnya. Maka ini yang kelima, bahwa ibadah itu menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang nomor, rahasia kesehatan manusia. Di dalam ibadah ini ada rahasia kesehatan manusia, dan bisa melancarkan aliran-aliran darah dalam tubuh manusia. Contohnya umpamanya, kita lihat ketika seseorang membaca Quran, ketika seseorang berzikir, itu disebut harakatul fam. Jadi lidah ataupun lisan sedang bergerak, dan itu olahraga lisan. Kemudian juga contohnya seseorang hudhurul qalbi, menghadirkan hatinya, baik ikhlas, tawakal dan yang semacamnya, itu akan menghasilkan hati yang baik. Dan kita tahu bahwa baik dan tidaknya anggota badan kita dari atas kepala sampai kaki itu ditentukan dengan hati. Kalau hatinya tenang, hatinya baik, maka semua anggota badannya akan baik. Tapi kalau hatinya susah, hatinya rungsep, hatinya tidak baik, maka akan ada pada ibadah. Dengan zikir tenang hati, dengan salat hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ataupun puasa, tanya para dokter tentang bagaimana faedah puasa, luar biasa. Makanya hampir semua agama mensyariatkan puasa. Karena bukan hanya bicara soal pahala di balik puasa, tapi lebih daripada itu ada kesehatan di situ. Sebutkan ibadah apa saja, pasti ada mengandung kesehatan di dalamnya. Maka ini diantara faedah ibadah. Kemudian yang selanjutnya, dengan adanya ibadah kita dilatih kedisiplinan sebenarnya, supaya kita tidak menjadi malas. Makanya kenapa Nabi SAW ketika menjelaskan bahwa setan itu setiap malam mengikat tengkuk anak Adam itu 3 ikatan. Maka 3 ikatan tidak mungkin dilepas kecuali dengan 3 ibadah. Pertama, ketika bangun dia berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kedua, ketika setelah berzikir dia berwudu karena Allah Subhanahu wa taala, lepaslah 2 ikatan. Setelah itu kemudian dia melaksanakan salat, maka 3-tiganya akan lepas. Ketika 3-tiganya lepas, apa kata Rasul? Di pagi harinya jiwanya akan baik dan dia memiliki kesemangatan hidup. Menunjukkan bahwa timbullah gairah hidup, kedisiplinan. Karena ibadah itu kan ada waktu-waktunya, harus disiplin. Ada gerakan-gerakannya, harus disiplin. Ada bacaan-bacaannya, dan begitu seterusnya. Kemudian juga ibadah ini melahirkan akhlak. Rukun Islam yang 5 itu saja, belum cerita yang lainnya, itu sudah melahirkan akhlak kepada kita. Contoh salat. Allah mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Contoh haji. Nabi SAW mengatakan, man hajjal baita walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Dia tidak mengucapkan kemungkaran, maka pulang dari haji seperti anak yang baru dilahirkan orang tuanya tanpa dosa. Lihat puasa. Ketika Nabi SAW mengatakan kalau anda sedang berpuasa, kemudian ada orang yang mengajak bertengkar dengan anda, apa kata Rasul? Fakulum ru'un inni sa'imun. Katakan saya sedang berpuasa. Menghindari akhlak yang watuzakkihim biha. Ambillah harta-harta mereka, dizakatkan supaya bisa membersihkan harta mereka dan mensucikan hati-hati mereka. Tazkiyatun nafsi. Zakat itu untuk mentazkiyah diri, dan itu bagian daripada akhlak. Jadi intinya bahwa ibadah itu melahirkan akhlak. Dan banyak lagi. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita masuk pada kaidah-kaidah ibadah. Pertama, hakikat ibadah itu adalah apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Dan ini terkandung dalam definisi ibadah yang disebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika mendefinisikan apa sih ibadah itu, maka beliau mengatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinati. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah tadi mengatakan ibadah itu adalah ismun jami, sebuah nama yang bersifat universal, sebuah nama yang bersifat umum, mencakup segalanya. Itu disebut ismun jami, mencakup segalanya terhadap apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik dari kata-kata ataupun perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Itulah ibadah. Saya ulangi, ibadah itu sebuah nama yang umum yang mencakup semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhai, baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Dari sini kita tahu bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar di majelis taklim, bukan hanya sekedar di masjid, bukan hanya acara-acara pengajian, zikir dan begitu seterusnya, tetapi semua ucapan dan perbuatan kita yang Allah cinta dan redha itu disebut ibadah. Kalau kita mengeluarkan kata-kata yang santun, Allah suka, berarti mengeluarkan kata-kata yang santun itu ibadah. Kalau seandainya kita membantu orang dengan tangan kita, mengangkat sebuah barang, menolong orang, Allah kok suka, maka itu ibadah. Ketika ada orang yang bertengkar, kemudian kita berusaha mendamaikannya, Allah suka, maka mendamaikan orang bertengkar itu ibadah. Maka ibadah itu mencakup segalanya. Yang penting Allah suka, itu ibadah. Artinya kalau Allah tidak suka, justru Allah benci, Allah tidak redha, justru Allah murka, itu bukan ibadah. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama. Yang kedua, sifat ibadah itu tauqifiyah. Sifat ibadah itu tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Terima jadi, paketan dari Allah. Artinya ibadah itu bukan rekayasa manusia. Tidak ada di dalamnya ikut campur tangan adat istiadat manusia, ataupun tidak ada di dalamnya akal-akalan manusia. Ibadah itu murni datang dari Allah.
Makanya Ali radhiyallahu anhu ketika bicara tentang masul khufain, mengusap sepatu di atas itu, ya, kalau kita berwudu pakai sepatu, maka tidak usah dilepas sepatunya, asal mengikuti syarat-syaratnya, tinggal diusap saja atasnya sekali. Kalau mencuci kaki kan 3 kali, kalau pakai sepatu diusap sekali saja. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," kalau seandainya agama ini berasal dari akal manusia atau akal-akalan, tentu yang diusap dalam sepatu itu bukan atasnya, karena atasnya bersih. Yang kotor itu bawahnya. Kenapa yang diusap bukan tempat yang kotor? Kenapa pula yang diusap tempat yang bersih? Akal tidak menerima di sini. Karena tujuan berwudu itu kan membersihkan kotoran. Kenapa yang bersih diusap, yang kotor pula dibiarkan? Itulah menunjukkan bahwa agama bukan hasil rekayasa manusia. Agama itu rekayasa, tidak ada rekayasa manusia atau akal manusia. Dia murni tauqifiyah, artinya terima jadi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dibuat-buat manusia. Karena dia sifatnya tauqifiyah, terima jadi. Apa yang Allah perintahkan laksanakan, apa yang Allah larang tinggalkan, apa yang Allah halalkan nikmati, apa yang Allah haramkan jauhi, selesai. Itulah ibadah. Yang sifatnya itu terima jadi, jangan buat-buat. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa setiap amalan yang telah dipastikan sebagai ibadah, kalau amalan ini sudah dipastikan sebuah ibadah, baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka memalingkannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syirik akbar, kesyirikan. Sesuatu yang sudah diponis ini ibadah, solat kan ibadah, karena ada perintahnya aqimus solat, tegakkan solat, berarti Allah memastikan solat itu ibadah. Maka siapapun yang memalingkan solat kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Apalagi doa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Akulah yang mengijabah setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Artinya ibadah, doa adalah ibadah, karena nas hadis juga mengatakan ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Sesuatu yang sudah pasti itu ibadah, maka apabila dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka anda jatuh kepada kesyirikan. Karena doa adalah sebuah ibadah yang tidak boleh dipalingkan kecuali kepada Allah. Ketika doa ini dipalingkan kepada kuburan, walaupun kuburan ini dianggap orang saleh meminta-minta di situ, maka anda telah terjumus kepada kesyirikan. Karena meminta-minta di kuburan, meminta-minta kepada dukun, meminta-minta dan percaya kepada tangkal ataupun yang lainnya, maka anda telah memalingkan sebuah ibadah dan terjerumus kepada kesyirikan. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahwa syarat diterima ibadah itu ada 3. Kalau ibadah kita ingin diterima, maka lakukan 3 perkara. Pertama, anda harus seorang muslim. Kalau seorang muslim beribadah, pasti diterima. Tapi kalau anda orang kafir, pasti ditolak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'maluhum karamadin istaddat bihir rih." Amal orang-orang kafir pada hari kiamat seperti debu yang ditumpuk kemudian dihempas angin sampai habis. Amal mereka tidak ada guna. Sebaik apapun mereka di dunia, balasannya di dunia saja. Di akhirat mereka tidak ada bagian sedikit pun. Karena syarat diterima ibadah itu harus orang muslim. Yang kedua, harus ikhlas. Walaupun ada seorang muslim, tapi kalau tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, percuma. Ketika anda beribadah karena manusia riya, ingin dipuji manusia, ingin didengar manusia, takabur di hadapan manusia, maka ibadahnya ditolak. Ana aghna syuraka 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka bi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Akulah zat yang paling kaya dari seluruh sekutu-sekutuku, maka siapa yang beramal saleh menyekutukan aku di dalamnya, aku tinggalkan kesyirikan dan para pelakunya. Ini Allah berfirman hadis qudsi. Artinya bahwa siapapun yang memalingkan ibadah karena manusia, karena pujian dan begitu seterusnya, maka ditolak ibadahnya. Karena harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kecuali ikhlas, ketaatan hanya diberikan kepada Allah. Yang ketiga, harus ittiba, mencontoh Nabi. Anda seorang muslim, anda sudah ikhlas, tapi ibadah anda tidak mencontoh Nabi, anda buat-buat sendiri. Salat Isya tadi saya buat 10 rakaat, diterima salatnya? Tidak diterima, karena Rasul tidak mencontohkan salat Isya itu 10 rakaat. Anda berkurban,
Tiba-tiba orang pakai unta, pakai sapi, pakai kambing, Anda pula pakai kuda. Rasul tidak mencontohkannya, maka korban Anda ditolak. Anda masuk rumah, tiba-tiba setiap masuk rumah melaksanakan 2 rakaat salat. Harusnya masuk masjid, itulah 2 rakaat salat tahiyatul masjid. Ini tidak masuk rumah 2 rakaat salat tahiyatul bait namanya. Diterima salatnya? Tidak diterima karena Rasul tidak mencontohkannya. Atau Anda kemudian menyembelih kurban sebelum salat Id, diterima ibadahnya? Tidak, walaupun itu adalah hari Idul Adha, karena waktunya sudah ditentukan setelah salat Id baru diterima. Kalau sebelum salat Id disembelih, itu bukan kurban namanya, hanya penyembelihan biasa, karena tidak mencontoh Nabi SAW. Jadi ibadah ini harus mencontoh Nabi SAW. Pertama dalam bilangan. Kalau Rasul sudah menyebutkan bilangan, maka jangan membuat bilangan baru. Maghrib 3 rakaat, jangan pula ditambah menjadi 4 rakaat. Wudu 3 kali 3 kali, jangan ditambah jadi 4 kali 4 kali 5 kali 5 kali. Karena Rasulullah wa zalama, barang siapa yang menambah dalam basuhan wudu lebih daripada 3, dia telah berbuat jahat dan zalim. Karena Rasul tidak mencontohkan. Pamannya sebab masuk masjid salat betul, tapi sebab masuk rumah salat tidak ada hadisnya, tidak ada perintahnya. Ataupun masalah kaifiyah cara. Orang salat tadi takbiratul ihram, kemudian berdiri, ruku, sujud dan seterusnya, tidak. Dia salat dari tasyahud dulu. Ini tidak tertib, Rasul tidak mencontohkannya. Tidak ada cara seperti itu, ya. Ataupun mamanya dalam tempat dan waktu. Haji ke Mekah, ini enggak haji ke Karbala, ke Irak sana seperti yang dilakukan orang-orang Syiah. Diterima hajinya? Tidak, karena haji itu hanya bisa ke Mekah saja. Disitulah tempat manasiknya. Oh, ke Karbala pula hajinya, gimana ceritanya? Ataupun masalah waktu juga sama tadi. Contohnya mamanya kurban tadi, waktunya setelah sholat Id dia gunakan sebelum sholat Id, tidak diterima kurbannya. Jadi perkara-perkara ini, walaupun sudah dilakukan, Anda seorang muslim, Anda ikhlas, kalau tidak mencontoh Nabi, percuma ibadahnya. Dan tiga-tiganya harus ada. Inilah disebut syarat diterimanya amal. Ini yang bahwa ibadah itu tidak, ibadah itu kan ada 2. Ada ibadah badan, ada ibadah hati. Dan ibadah badan itu ditentukan ibadah hati. Ingat, Anda dapat pahala saat sholat. Itu sholat kan ibadah badan, itu ada gerakan-gerakannya. Sedekah juga ibadah harta. Haji juga ibadah harta dan badan. Itu tidak bisa ditentukan kecuali dengan adanya ibadah hati. Jadi yang menentukan diterima ibadah badan adalah ibadah hati. Dan ibadah hati yang menentukan ibadah badan itu ada 3. Pertama, al-hub, perasaan cinta. Yang kedua, al-khawfu, perasaan takut. Yang ketiga, ar-raja'u, perasaan harap. Cinta, takut, harap tidak boleh lepas pada hati kita saat ibadah. Karena ini yang menentukan nilai ibadah badan. Ketika kita sholat, contoh saja sholat, nanti kiaskan dengan ibadah yang lainnya. Ketika kita sholat, maka hati kita harus dipenuhi dengan 3 perkara. Pertama, cinta. Saya melaksanakan sholat ini karena cinta, bukan terpaksa. Sebab kalau sholat terpaksa tidak akan diterima. Belum tentu, karena dilakukan dengan cara terpaksa. Kemudian yang kedua, takut. Takut kalau seandainya sholatnya itu tidak diterima. Takut kalau seandainya sholatnya tidak berpahala, sehingga menimbulkan perasaan khusyuk. Orang kalau umpamanya sholat tidak takut, asal-asalan dia. Bisa saja umpamanya cepat kilat kan gitu. Tidak tumakninah karena tidak ada perasaan takut. Percuma ibadahnya. Kemudian yang ketiga, adanya perasaan harap. Berharap bahwa sholat saya diterima, bahwa sholat saya ini dapat pahala, bahwa sholat kita ini mengantarkan saya ke dalam sorga. Itu harapan namanya. Karena biasanya harapan itulah yang menjadikan orang semangat untuk beribadah. Contoh mamanya, kalau saya katakan kamu jadi tukang bangunan di rumah saya, kerjakan rumah 1 hari gajinya 1 miliar. Ada harapan mendapatkan 1 miliar. Boleh jadi sebelum subuh sudah datang tuh. Dan mungkin juga nggak diawasi pun dia akan kerja saja 1 miliar 1 hari kan gitu. 1 miliar itu tidak ada apa-apanya dibandingkan surga. Ketika kita ada harapan di situ, semangat ibadah kita. Makanya inilah yang menentukan ibadah adalah ibadah badan, adalah ibadah hati yang 3 ini. Takut, cinta, dan harap. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 7. Yang nomor 6, bahwa ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan sampai sholat tadi Isya, atau sekarang antum sedang duduk mendengarkan kajian, atau mungkin besok Anda akan berpuasa dan begitu seterusnya, atau mungkin ingin bersedekah, tidak mungkin terjadi kecuali semuanya karena pertolongan Allah.
Kalau Allah tidak tolong, tidak mungkin kaki antum datang ke Muhajirin. Kalau bukan karena pertolongan Allah, jangankan cerita ibadah-ibadah besar, ibadah kecil saja tidak mungkin kita lakukan. Makanya dalam salat itu kenapa 17 kali kita mengucapkan kalimat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rabb kami beribadah, hanya kepadamu ya Rabb kami meminta pertolongan. Sebenarnya meminta pertolongan kepada Allah itu bagian daripada ibadah. Kenapa diulang? Kenapa tidak iyyaka na'bud titik sampai di sini saja? Hanya kepadamu kami beribadah. Karena kalimat wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami minta pertolongan kan bagian daripada ibadah. Kenapa dihususkan, dikeluarkan? Ketika Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat ibadah kemudian kalimat pertolongan yang kedua, karena ibadah itu tidak mungkin dilakukan kecuali karena adanya pertolongan Allah. Kalau Allah tidak tolong kita, tidak mungkin tergerak hati kita ini melaksanakan ibadah. Dari sini kita tahu bahwa jangan takabur dengan ibadah. Merasa saya sudah banyak sholat, saya sudah banyak sedekah, saya sudah banyak umroh, saya sudah banyak haji, saya sudah banyak ini, itu, dan lain sebagainya. Karena Anda tidak mungkin melakukannya kecuali Allah yang berkehendak. Betapa banyak orang-orang yang tidak dapat hidayah. Mereka tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat. Mereka bakhil. Karena mungkin boleh jadi Allah belum menolong mereka dengan cara memberikan hidayah taufik kepada mereka. Makanya apa yang disombongkan dari ibadah? Toh semuanya juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu tidak lain, ini sebuah nikmat karunia yang besar dari Allah. Ketika kita bisa beribadah, ini nikmat. Karena banyak orang yang luang waktu, punya tenaga, sehat badan, punya biaya, tidak sanggup mereka beribadah. Ada waktu, tidak pun dia datang ke pengajian, tidak pun dia itu sholat berjamaah, tidak pun mungkin dia punya kemampuan harta banyak, tak mau pula sedekah dia. Jadi orang-orang yang kemudian dia mampu melaksanakan apa yang manusia tidak mampu, maka Anda telah diberikan nikmat yang paling besar dalam bentuk hidayatut taufik namanya. Dan nikmat hidayah itu setinggi-tingginya nikmat dalam badan kita. Rumah mewah, kendaraan indah, tanah di mana-mana, uang triliunan, tidak seberapa dengan nikmatul hidayah. Nikmatnya sebuah hidayah. Kenapa? Karena gemerlapnya keindahan dunia itu ada waktunya kita akan meninggalkannya. Boleh jadi dunia yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Tapi hidayah itu akan terus dibawa kenikmatannya sampai setelah kematian kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan ingat bahwa yang keberapa, yang ke-8. 8. Bahwa manfaat ibadah itu tidak kembali kepada Allah. Ingat, manfaat ibadah itu tidak kembali kepada Allah, tapi manfaat ibadah itu kembali kepada kita. Allah tidak berhajat dengan ibadah kita. Makanya lihat di dalam Al-Quran itu banyak sekali kalimat-kalimat. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, hakikatnya dia telah bersyukur untuk dirinya, bukan untuk Allah. Kemudian Allah mengatakan man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mendapatkan hidayah itu untuk dirinya. Kemudian juga Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian melakukan kebaikan itu kembali kepada diri kalian. Sebagaimana kalau kalian berbuat jahat, kejahatan itu kembali kepada diri kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat dengan kita. Tidak berhajat dengan ibadah kita. Semua ibadah yang kita lakukan itu hajatnya kembali kepada kita, kebaikannya kembali kepada kita, tidak ada kepada Allah. Satu dunia kufur tidak bisa mengurangi kekuasaan Allah. Satu dunia beriman tidak menambah kekuasaan Allah. Kita ini adanya tidak menggenapkan, perginya juga tidak mengganjilkan. Bagi Allah Subhanahu wa taala kita ini apa? Kita ini makhluk kecil yang kalau seandainya jin dan manusianya berkumpul di sebuah tanah lapang, kemudian mereka meminta sesuatu kepada Allah dengan permintaan yang satu dengan yang lainnya, jin dan manusianya berbeda-beda, dari mulai orang hidup sampai terakhir mati, Allah sanggup memberikan semua permintaannya. Dan Allah sanggup memberikan permintaannya hanya seperti tetesan yang di ujung jarum yang dicelupkan di tengah-tengah lautan. Lautan itulah kekayaannya, satu tetes yang di ujung jarum itulah cukup untuk mengabulkan semua permintaan manusia dan jinnya. Allah itu kaya, artinya dia tidak butuh dengan kita. Walillahil matsalul a'la. Walillahil matsalul a'la. Tentu bagi Allah permisalan lebih tinggi. Sesama manusia saja ada orang yang triliunan, kaya raya,
Tiba-tiba kita ngasih uang 100 ribu, 200 ribu, mungkin diketawakan oleh mereka. Boleh jadi kemudian mereka mengatakan, kau menghina aku, uangku triliunan, ngapain kau kasih sedekah sama aku? Itu sesama manusia bisa tersinggung loh ya. Kalau ada orang miliarder, triliunan duitnya, tiba-tiba ada orang yang sedekah kepada dia 100-200 ribu, apa nggak marah dia? Serasa dihina kan? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tentu berbeda kekayaan dengan manusia. Dia zat yang jauh lebih kaya. Dia tidak berhajat dengan kita. Makanya tadi ayat yang kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak hendak meminta rizki kepada mereka sedikit pun, dan aku tidak hendak meminta agar mereka beri makan sedikit pun kepadaku. Kenapa? Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena dia zat yang maha pemberi rizki. Dia yang ngasih rizki kepada kita, dan dia zat yang maha kuat lagi maha kokoh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini perlu kita pahami bahwa jangan mengatakan Allah berhajat dengan kita. Kita yang berhajat dengan Allah, dan ibadah itu akan kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika seseorang sholat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah yang lainnya, kemudian kita diberikan pahala, ingat, ganjaran atas ibadah yang kita lakukan adalah murni karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pemberian dari Allah, murni. Tidak ada makhluk selain daripada Allah yang mampu memberikan pahala kepada kita. Makanya orang-orang yang ria nanti pada hari kiamat, Allah akan katakan apa? Sekarang kau datang kepada orang yang dulu kau harapkan pujiannya, minta kepada dia pahala. Jadi ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, orang-orang yang sholatnya ria, puasanya ria, sedekahnya ria, maka Allah katakan kepada orang-orang yang ria itu, sekarang datanglah kepada orang yang kau harapkan pujiannya di dunia, minta kepada dia balasan. Sanggup memberikan? Tidak sanggup. Karena memang pahala itu murni datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istiqamah dalam ibadah adalah bentuk penghambaan. Jadi ketika seseorang menjaga salatnya, menjaga puasanya, menjaga baca Qur'annya, menjaga silaturahimnya, dan menjaga ibadah-ibadah yang lainnya, berarti dia betul-betul sedang menghambakan diri kepada Allah. Karena seorang hamba akan patuh dan tidak akan bermaksiat. Itulah seorang hamba. Maka istiqomahlah dalam beribadah, supaya kita diakui kehambaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja murka kepada kita. Kemudian juga di antara kaidah ibadah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena ibadah itu adalah bentuk tadzallul wal khudu, bentuk merendahkan diri, bentuk merendahkan hati, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lakukanlah ibadah itu sesuai dengan perintahnya. Lakukan ibadah itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka ibadah itu akan bernilai di hadapan Allah dan Rasulnya. Kalau kita kemudian beribadah melenceng dari aturan yang Allah aturkan kepada kita, atau aturan yang Rasul aturkan kepada kita, kita lari dari aturan itu, maka Anda tidak sedang menghambakan diri kepada Allah. Anda sedang membangkang dari penghambaan itu sendiri. Dan yang terakhir, jangan pernah merasa sombong. Jangan pernah merasa sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah kita tidak berhajat sehingga kita tidak ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang sombong, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhir. Al-Anbiya 19. Orang-orang yang sombong dan tidak mau beribadah kepadaku, kata Allah, maka kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina, rendah. Karena banyak orang-orang yang tidak berhajat, seolah-olah tidak sholat, tidak beban, seolah-olah tidak puasa Ramadan, tidak ada hutang, seolah-olah dia tidak mau bersedekah itu karena buat apa saya sedekah? Capek-capek saya kerja, nanti saya miskin lagi. Buat apa saya haji, menghabiskan waktu, tenaga, capek di jalan? Ini orang sombong. Karena seolah-olah tidak berhajat dengan Allah kan? Kita ini tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau lepaskan dirimu dari aku walaupun sekejap mata. Itu doa Nabi. Jangan kau lepaskan ya Rabb dari diriku walaupun sekejap mata. Karena perkara apapun, baik sulit ataupun mudah, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ikut campur tangan di dalamnya, maka perkara rumit akan semakin sulit, perkara mudah akan dipersulit.
Karena semua perkara dapat diselesaikan dan diuraikan baik besar atau kecil itu tidak lain dan bukan karena pertolongan Allah. Allah yang menciptakan masalah, Allah juga yang melepaskannya. Maka pentingnya kita untuk senantiasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini diantara hakikat dan kemuliaan ibadah. Sampai di sini saja. Ya, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.